Hanya ada dua tragedi besar dalam kehidupan saudara. Yang pertama, saudara tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginan saudara. Yang kedua, orang lain yang mendapatkannya. Itu kata Oscar Watts. Bersama saya, Agnes Sagita Panjaitan dari Universitas Jambi. Saya sebagai tim pro akan mendudukan mosi kita pada kali ini. Mosi kita untuk saat ini adalah untuk mengatasi kasus bullying di Korea Selatan. Dewan ini lebih memilih akan menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun dibandingkan mempidanakan orang tuanya. Latar belakang adanya mosi kita pada kali ini adalah karenanya tingginya kasus bullying di Korea Selatan. Lalu status quo kita saat ini adalah anak sekolahan dasar. Kementerian Pendidikan Korea Selatan pada tahun 2020 melaporkan dengan adanya survei yang telah mereka lakukan pada 130.000 siswa sekolah dasar di Korea Selatan, ternyata terdapat 0,6% siswa sekolah dasar yang mengakui bahwa mereka telah merundung temannya sendiri. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memberikan alasan mengapa saya menyetujui mosi kita pada kali ini. Yang pertama, mari kita bandingkan ketika kita mempidana orang tuanya dibandingkan kita mempidana anak tersebut. Yang pertama, kekurangan dari kita ketika kita mempidana orang tuanya tersebut, di sini anak tidak bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Karena apa? Karena di sini ketika anak itu melakukan kesalahan, yang dihukum bukan mereka, tetapi orang tuanya. Lalu yang kedua, di sini tidak ada yang dapat menjamin ketika mereka melakukan kesalahan, anak itu tidak akan mengulangi. Karena apa? Karena di sini ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak bisa belajar dari kesalahannya dan akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena ketika mereka melakukan kesalahan, bukan mereka lah yang dihukum. Lalu yang ketiga, akan menambah yang namanya kasus bullying lagi. Kenapa saya katakan dapat menambah? Karena di sini korban-korban di sini akan dendam dan akan menjadi pelaku juga terhadap kasus bullying. Kenapa demikian? Karena di sini korban melihat bahwa ketika mereka melakukan bullying, mereka tidak akan dihukum, tetapi orang tua mereka lah yang akan dihukum. Dan oleh sebab itu, mereka akan melakukan kasus bullying itu sendiri. Lalu, mengapa di sini saya lebih menyetujui adanya kita mempidana pelaku? Karena pada dasarnya sebenarnya dari pidana bullying sendiri di sekolah untuk Korea Selatan, sebelum mereka akhirnya dipenjara, mereka telah dilakukan yang namanya pembelajaran. Bagaimana saya dapat katakan demikian? Karena sebelum pada akhirnya mereka akan dipenjara, mereka melewati yang namanya sampai pada akhirnya dipenjara. Karena kasus bullying pada level pertama, mereka akan diberikan konsekuensi, yaitu menuliskan permohonan maaf terhadap korbannya. Pada level yang kedua, mereka akan dilarang melakukan kontak dengan korbannya dan diwajibkan untuk mengikuti kelas tambahan. Lalu pada level yang ketiga, mereka akan mengikuti kegiatan sukarelawan di pelayanan sekolah. Lalu pada yang level keempat, di sini mereka akan melakukan kegiatan sukarelawan, namun mereka akan berada dalam komunitas. Lalu pada level yang kelima dan level yang sampai pada level ketujuh, mereka akan dijauhkan dari korban dan mereka akan diberikan yang namanya sesi terapi dan diberikan dalam pengawasan. Dan pada akhirnya mereka akan dipenjara itu ketika mereka yang namanya sampai pada level 8 dan 9, di mana untuk level 8 sendiri pelaku akan dipindahkan sekolahnya dan dipenjara. Kenapa demikian? Agar pelaku jauh dari yang namanya korban tadi. Lalu untuk level 9 sendiri memasukkan pelaku ke dalam penjara dan di drop off dari sekolah. Karena untuk level 9 sendiri kasus bullying yang terjadi itu sudah sangat tinggi dan sudah sangat begitu parah sampai pada akhirnya dia akan dipidana yang namanya penjara. Dan kita lihat sendiri bagaimana ketika yang dipidana itu adalah pelakunya. Karena ketika kita mempidana pelakunya, di sini pelaku dapat belajar dari kesalahannya sendiri. Bagaimana dikatakan demikian? Karena pelaku tadi tahu ketika dia melakukan kesalahan, mereka akan mendapatkan konsekuensi, yaitu yang namanya dipidana tadi. Dan dengan demikian, korban tadi juga tidak akan berpikir bahwa ketika mereka melakukan bullying, mereka tidak akan dihukum, tapi yang dihukum adalah orang lain. Dan dengan demikian kita dapat belajar bahwa dengan adanya pidana ini, maka ketika mereka melakukan kesalahan, yang dipidana adalah mereka sendiri dan yang dirugikan adalah mereka sendiri. Lalu anak usia 10 tahun sendiri adalah anak yang begitu labil dan belum mengerti. Dan bagaimana mereka bisa mengerti ketika mereka melakukan kesalahan tetapi bukan mereka lah yang dihukum, namun orang lain. Ketika adanya
mosi kita pada kali ini, di mana yang dihukum adalah, yang dipidana adalah pelaku itu sendiri. Di sini pelaku dapat belajar bahwa ketika mereka melakukan yang namanya suatu tindakan, mereka akan mendapatkan yang namanya konsekuensi. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu sendiri. Lalu ketika mereka salah, mereka akan mendapatkan hukuman. Dan dari sini anak-anak akan belajar bahwa ketika mereka salah, mereka akan mendapatkan hukuman. Dan dengan demikian mereka akan berpikir kembali untuk mengulanginya. Lalu dengan adanya pidana pelaku ini, maka otomatis pelaku akan mengerti dan akan dapat membedakan bahwa ini salah dan ini tidak. Dengan demikian pelaku dapat belajar dari kesalahannya sendiri. Dan adanya keadilan terhadap korban itu sendiri. Dengan demikian, korban tidak perlu melihat pelaku berkeliaran secara bebas, dan korban tidak perlu melihat bahwa pelaku tersebut lebih enak daripada dirinya sendiri. Dan dengan demikian, ini sangat menurunkan yang namanya tingkat yang namanya bahwa pelaku akan dendam, dan dengan demikian korban tidak akan memiliki dendam terhadap pelaku. Namun dengan demikian korban akan diberikan waktu untuk meningkatkan mentalnya sendiri. Bagaimana bisa dikatakan meningkatkan mental? Karena pada dasarnya korban tidak akan bertemu dengan pelaku, dan pelaku sendiri menerima pidana sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, saya sangat mendukung mosi kita pada kali ini untuk mengatasi kasus bullying di Korea Selatan. Dewan ini lebih memilih akan menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun dibandingkan untuk mempidanakan orang tuanya. Saya bangga menjadi tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Mainah dari Universitas Jambi bertindak sebagai tim kontra akan mendudukan argumentasi saya mengenai mosi perdebatan kali ini, di mana mosinya adalah untuk mengatasi kasus bullying di Korea Selatan, maka Dewan ini akan memilih untuk menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun dibandingkan mempidana orang tua. Ada dua alasan mendasar saya mengapa saya menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, tentang bagaimana pandangan masyarakat nanti ke depannya, dan yang kedua, bagaimana nantinya mental ataupun psikis anak ini akan terganggu. Nah, di sini ketika kita menyetujui adanya mosi perdebatan kali ini, kita harus melihat bagaimana nantinya titik balik ataupun bagaimana kasus baru ataupun bagaimana permasalahan baru yang akan terjadi jika kita tetap menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun. Yang pertama, saya akan berbicara mengenai pandangan masyarakat. Ketika nantinya anak tersebut akan melakukan tindak pidana atas kasus bullying, tentu pandangan masyarakat terhadap pelaku akan menjadi buruk. Tentu nantinya masyarakat ketika melihat anak tersebut yang sudah melakukan tindak pidana akan beranggapan, wah anak ini menjadi sumber masalah, wah anak ini harus patut untuk dijauhi. Sehingga nantinya akan ada kasus bullying lainnya. Padahal di sini kita bertujuan ataupun berfokus untuk menurunkan kasus bullying, bukan untuk menaikkan kasus bullying lagi menjadi lebih tinggi. Karena masyarakat tentunya akan melakukan tindak-tindakan lain melalui verbal ataupun non-verbal ketika nantinya pelaku tersebut sudah melakukan tindak pidana. Yang kedua, psikis anak tentunya akan menjadi turun ataupun menjadi judgmental. Mengapa? Karena ini masih berhubungan kepada pandangan masyarakat. Ketika nantinya pelaku sudah melakukan tindak pidana dan juga pandangan masyarakat buruk, maka psikis anak ini akan menjadi turun ataupun menjadi terganggu. Anak menjadi tidak percaya diri, anak akan menjadi malu, anak akan menjadi emosional mungkin. Mengapa? Karena nantinya anak tersebut akan merekam bagaimana kejadian-kejadian yang sudah ia lakukan, yang sudah masyarakat lakukan. Lalu selanjutnya, anak memang belum paham mengenai bagaimana sih hukuman ataupun tidak memberikan efek jera yang serius. Mengapa? Karena nantinya 5 atau 10 tahun mendatang mungkin ia tidak akan ingat dengan kasus bullying. Karena anak biasanya akan mengingat hal yang buruk yang terjadi pada dirinya, bukan hal yang buruk yang ia lakukan. Jadi nantinya 5 atau 10 tahun yang akan datang bisa saja anak ini akan melakukan kasus bullying yang lain karena ia tidak akan ingat bahwa ia pernah melakukan tindak pidana tersebut. Lalu selanjutnya, anak tersebut belum stabil emosionalnya sehingga ia bisa jadi menjadi dendam pada masyarakat, dendam kepada korban tersebut, sehingga ketika ia keluar pun belum tentu itu memberikan efek jera. Bisa jadi ia akan melakukan kasus bullying dengan orang yang sama karena ia dendam. Mengapa ia dendam? Karena korban ini ia harus melakukan hukuman yang seharusnya tidak ia dapatkan gitu. Tapi nanti mungkin tim pro akan membawa argumentasi mengenai keadilan kalau kita menurunkan usia pada anak untuk tindak pidana karena base case
skenario yang mungkin akan mereka bawakan, yaitu efek jerah. Tapi kami rasa sebagai tim kontra ini tentu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena yang pertama, kita harus lihat dari segi usia yang 10 tahun masih labil dan juga masih dini, sehingga pemikiran mereka belum stabil. Dan yang kedua yang sudah saya jelaskan, anak tidak akan ingat, sehingga ini tidak akan memberikan efek jerah. Lalu apa jaminannya ketika kita nanti akan menurunkan usia pidana pada anak ini menjadi 10 tahun? Apakah memang pemerintah nantinya akan fokus? Tentu ini harus dipikirkan secara matang. Lalu mengapa kami menyetujui adanya mempidana orang tua dibanding menurunkan usia pada anak untuk mengatasi kasus bullying ini? Karena yang pertama, yang harus kita ketahui bahwasanya anak pada usia 10 tahun itu masih usia anak-anak yang masih pemikirannya labil dan masih menjadi tanggung jawab daripada orang tua. Tanggung jawab daripada orang tua untuk mendidik anak, untuk mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus bisa dilakukan dan tidak dilakukan. Ketika anak ini melakukan bullying padahal ia tahu ia salah, ini akan menjadi permasalahan daripada pola asuh. Yang patut kita pertanyakan adalah bagaimana orang tua ini melakukan pola asuh terhadap anaknya itu. Apakah memang orang tuanya memberitahu bagaimana yang baik dan buruk, atau orang tuanya ini ya sudah diam saja terhadap anak tersebut. Cukup saya memberitahu tentang bullying, sudah selesai gitu. Padahal seharusnya orang tua ini mengajarkan bagaimana sih ia berteman baik di luar rumah ataupun berteman baik dengan orang rumah. Tentu ini akan menjadi efek jerah yang paling efektif ketika kita mempidanakan orang tua. Yang kedua, ketika kita mempidanakan orang tua, ini akan secara tidak langsung kita sebenarnya sudah mendidik anak tersebut. Kita sudah memberikan efek jerah daripada anak tersebut. Kenapa? Karena mari kita pikirkan, jika kita tetap bertindak untuk mempidana orang tua, maka anak tersebut akan menjadi trauma. Kenapa? Karena dari bullying yang ia lakukan, banyak efek-efek yang ditimbulkan. Pertama, ia akan kehilangan peran daripada orang tua ketika ia masih usia bertumbuh. Karena ketika orang tuanya dipidana, ia akan merasa jauh dari orang tua. Dan yang kedua, dampak yang ia timbulkan adalah korban tersebut juga. Jadi ia akan menyakiti lebih banyak orang ketika dia melakukan kasus bullying. Tentunya ini akan menjadi pola pikir anak lagi untuk dia berhati-hati dalam berperilaku ataupun dalam berucap. Sehingga ketika kita mempidanakan orang tua, ini akan menjadi best skenario dari kami sebagai tim kontra. Mengapa? Karena anak pada usia 10 tahun seharusnya membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pola asuh, membutuhkan bagaimana peran orang tua itu sendiri. Ketika mereka kehilangan orang tua, ia akan merasa kehilangan, ia akan merasa sakit, ia akan merasa jauh, sehingga ia akan berhati-hati dalam bertindak terhadap teman ataupun orang di sekitarnya. Maka dari itu, untuk kasus ini kami daripada tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, karena best skenario ataupun solusi yang akan kami tawarkan, tetap kami mendukung untuk mempidanakan orang tua sebagai mengatasi kasus bullying di Korea Selatan. Untuk itu kami bangga menjadi tim kontra. Terima kasih.